Konvoy ketiga. Ya, episode ketiga ya. Hari ini kita di mana nih? Hari ini kita di Jakarta Vintage ya, kita spesial lagi kan waktu yang lalu lu udah tahu kita di Atelier Cosmos Kusari. Kali ini kita gantian dong di Jakarta Vintage ya. Ya. Suasananya keren banget nih guys. Kalian bisa lihat nih ada bangunan-bangunan yang sangat unik sekali ya. Kita outdoor banget. Dan tapi yang paling spesial sebenarnya hari ini bukan soal tempatnya aja guys. Kita punya tamu spesial. Ya. Oke, ini dia Francis Surya Saputra, ini teman kita, teman baik, seorang interior designer terkenal, yes, mantan pernah jadi ketua HDII, Himpunan Desainer Interior Indonesia, dan juga presiden APDA, ya, Asia Pacific Space Designer Association, ya. Oke, ini ada yang ngebor sebentar ya, ngeganggu. Gak apa-apa, tapi kita jalan terus aja. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang perubahan gaya hidup ya setelah pandemi ini. Ya. Kita mau langsung ngobrol-ngobrol atau mau say hi dulu? Say hi dulu dong. Kita udah lama banget ya. Ini kemarin udah PSBB, kita nggak pernah ketemu ya kan. Habis itu setengah PSBB tetap masih nggak ketemu ya. Bentar lagi kita PSBB lagi nih ya kan. Ya udah makanya kita buru-buruan deh sebelum benar-benar PSBB kita bisa ketemuan di Jakarta Vintage. Kita mau bincang-bincang mengenai lifestyle dan sebagainya ya. So gimana nih selama ini? Gimana nih? Lu udah apa nih, Cis? Ngapain aja ya. Akhir-akhir ini ya kerjaan masih ada, terus slowing down ya. Tapi ada proyek-proyek yang harus kita benerin, kalibrasi, kita sesuaikan dengan keadaan ini. Walaupun kita tahu ini nggak akan selamanya lah, kita masih ada harapan. Jadi kita berbenah diri, berbenah di kantor, terutama berbenah diri. Pribadi. Oke. Nah itu apa yang dibenahin? Yang dibenahin sekarang ini memang kita itu punya apa ya? Kalau gue sih nggak percaya, kurang setuju dengan kata disiplin. Karena kita orang kreatif, ya. Kalau kreatif itu nggak mungkin masuk ke dalam satu lingkaran rutinitas. Jadi yang ada itu self management. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Kita tahu kelemahan kita, hanya kita yang tahu. Ya jujur dengan kelemahan kita itu kita perbaikinya kemana gitu. Wah bangun siang misalnya, karena nggak ada tuntutan, nggak ada meeting pagi segala macamnya. Kita melakukan apa untuk penggantinya? Tapi yang lebih bertanggung jawab, yang lebih baik buat diri kita sendiri. Dan juga ini momen-momen yang kita bisa lebih dekat dengan keluarga ya. Yang serumah. Ya. Itu dari segi pribadi tadi ya. Kalau dari secara profesional? Profesional terus terang semuanya memang agak pelan ya, karena kita kan di bidang sama nih, di bidang konstruksi. Jadi memang banyak yang sedang mengejarkan sabuknya, slowing down, melihat tetap ada perkembangan tapi tidak seperti dulu yang terus dihajar dengan speed ya. Terus selesai itu cepat waktu, deadline-nya itu 3 bulan, 2 bulan. Kalau sampai selesai misalnya bangunan itu bisa mungkin seminggu 2 minggu. Sekarang kita justru punya waktu untuk mendesain sesuatu itu lebih detail. Jadi kita ada waktu lebih untuk itu. Kalau kita tarik dulu zaman kerajaan dulu, satu karya mahakarya itu bisa satu generasi habis itu. Kan? Nah seolah kita kembali ke zaman dulu tanpa adanya teknologi yang begitu dahsyat seperti sekarang. Ya itulah yang mereka jalani, lebih profesional, lebih detail, melihat segala titik kelemahan gitu ya. Apa lebih quality? Quality. Kan kalau kita lihat ya zaman sebelum ini sebenarnya kan kebanyakan tentu kita para desainer ya, kita mendesain itu kenapa desain kita itu menjadi sangat dibutuhkan? Karena desain itu menjadi bagian daripada lifestyle kan, ya kan? Apa-apa tuh semua lifestyle, ya kan? Orang begini begitu maunya, jadi makanya dia memerlukan desain. Nah sekarang ini sebenarnya lifestyle itu masih sangat dibutuhkan, atau yang tadi juga sempat di-mention, apakah quality of life-nya yang menjadi lebih penting? Gimana nih menurut Francis? Iya, dua-duanya. Jadi kita perlu self improvement dan juga
apa ya, di dalam kita hidup itu kita perlu perbaikan. Secara space ya, tempat-tempat yang kita huni itu harus ada perbaikan juga, beradaptasi juga kan. Ya. Dengan kondisi seperti ini kita harus siapkan sesuatunya itu lebih aman. Hand sanitizer di mana-mana. Ya. Belum ada desain yang bagus misalnya untuk hand sanitizer itu bisa kita kembangkan sebagai desainer kan. Banyak sih yang bisa kita kerjakan untuk membenahi ruang kita sendiri. Apalagi ruangannya kecil ya. Yang kita lihat ya kalau kita bertiga mungkin ada tempat yang punya halaman ini gitu ya. Tapi beberapa yang tinggal di apartemen yang cuma one bedroom Tanpa balkon. gimana rasanya? Mereka perlu membenahi itu semua kan. Ya, kemarin gue lihat ada satu industri yang berkembang itu ini kan tanaman hias kan. Iya, iya. Jadi kita bisa beli paket dan mereka bisa maintain, di rotate gitu. Mereka take care of the nursery-nya, mereka datang dengan semua tanaman-tanaman itu untuk kita display. Oh, jadi kita nggak perlu ngurusin tuh ya Nggak ceritanya ya. ngurusin. Jadi ada orang lain yang ngurus. Wah, itu guys, itu oke banget ya. Jadi buat kalian yang millennials nih ya, boleh punya tanaman tapi kalian nggak usah repot guys. Udah ada nih yang mau ngurusin. Ya, ini bagus nih. Padahal kan banyak waktu sekarang. Waktunya buat Netflix, Dan Mas. banyak waktu dan duit lebih sedikit. Oke, itu kan perubahan lifestyle ya, Pak, yang lebih mengarah kepada quality tadi kan. Itu tadi kita membahas yang soal space ya, space management atau space design gitu ya. Itu apa? Kira-kira kedepannya tuh ngelihat seperti apa rumah itu atau misalnya kantor itu perubahannya tuh yang signifikan atau yang substansial di mana? Kalau menurut gua itu virus ini kan berkaitan dengan udara ya. Jadi dari ya katakan itu droplets atau aerosol ya. Jadi kualitas udara yang nomor satu. Ya memang kalau kita bicara Jakarta nggak susah ya. Karena kualitas udara di sini kan polusinya termasuk yang tertinggi. Maksudnya mungkin sirkulasi. Tapi kalau PSBB-nya lamaan, bening lagi nih, udaranya bersih lagi nih, Cis. Jadi ngedukung PSBB lagi. Gua nggak dukung apa yang dianggap benar deh, gitu aja. Oke, terus Ya jadi air quality ini kan misalnya di rumah mungkin mudah ya, kita tinggal buka pintu, kita pasang kawat nyamuk misalnya udah selesai. Tapi kalau di gedung-gedung kantoran yang memang ya penularan ini kan kita lihat di sisi kantor dan di rumah kan, family ya, family apa namanya istilah mereka itu cluster, family cluster dan office cluster. ya. Office cluster kenapa ya? Make sense karena ruangannya tertutup semua kan, apalagi high rise. Ya. Jadi sirkulasi udara harus dipertimbangkan. Mungkin kalau kita lihat sistem di kitchen kan selalu ada exhaust dan fresh air. Jadi udara itu selalu di filter ya, ada udara baru yang masuk ya di ini. Sedangkan kalau di gedung kantoran AC itu kan menggunakan energi yang besar. Jadi kalau ditambah fresh air, mereka belum ada nih sistemnya. Bagaimana fresh air itu yang sudah difilter itu bisa masuk, kemudian temperatur yang diharapkan itu bisa stabil di 26. Itu tantangannya sekarang. Kalau itu bisa, gue rasa sih kayak orang udah bisa balik ke kantor aman. Oke, kan selama ini lu juga banyak ngedesain restoran-restoran yang ada di mall, ya kan? Nah, tapi kan restoran-restoran yang ada di mall itu kan juga kadang-kadang open ya ke koridornya dan sebagainya. Nah, gimana nih ide apa nih lu? Misalnya nih klien lama lu panggil lagi dia, Ranjes gimana nih kita punya restoran harus diapain nih sekarang gitu ya kan? Nah, kira-kira gimana nih lu? Advice-nya apa? Advice-nya kalau ke depan, gue selalu kalau advice gue kalau untuk usaha restoran itu kalau bisa tempatnya milik sendiri. Itu terbaik. Jadi itu nggak ada sewa ya. Karena pandemi ini kan klien nggak bisa terima, dine in nggak bisa ada, cuma take away kan. Sewa lu mahal banget. Kalau di Indonesia itu di Jakarta terutama sewa itu bisa sama atau lebih mahal dari Tokyo. Sewa tempatnya. Bahkan mungkin 5 tahun bisa berapa miliar gitu harus bayar. Jadi kalau bisa tempatnya sendiri. Kedua, kalau ada tempat yang ada area terbuka, jadi restorannya bisa dibuka, itu yang masih bisa hidup. Kalau gue sih suruh restoran beraninya ke tempat yang terbuka, nggak berani, masih belum berani ke mall. Kecuali di mallnya itu memang ada area terbuka, mereka memang open.
itu yang safe. Jadi itu Bisnis advice-nya. itu jadi bisnis model baru menurut gua. Iya. Kalau yang misalnya kayak yang lu tanya tadi, Mas, misalnya adanya di mallnya sendiri agak susah, kecuali ada sistem filtrasi fresh air di mall itu sendiri. Ya. Oke. Jadi bukan hanya restoran atau office atau rumah, tapi juga even mall pun berarti akan Dia harus ada berubah sistemnya. dia harus berubah. Jadi mereka-mereka yang sekarang ini punya restoran di mall-mall, ini sekarang ini harus ditingkatkan anunya dong, GoFood-nya ya, orderannya supaya mesti nabung supaya bisa punya restoran sendiri nih, ya kan? Jadi nggak di mall lagi loh. So guys, kalian yang usaha makanan jangan lupa ya kerja keras nih ya sekarang nih ya. terus yang juga apa namanya yang dihindari, kenapa misalnya PSBB dijalankan lagi itu kan karena kan penularan di kantor-kantor Pastinya di kantor sama di ya, tempat kerja lah ya. keluarga. Iya, betul. Nah itu gimana tuh orang kan sekarang nih berapa ribu orang yang kerja di sepanjang Jalan Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto, semua office building semua itu Harus ditinjau lagi sistemnya. Walaupun itu mungkin bukan bidang gua ya. Itu lebih ke mechanical, electrical, sama plumbing. Ya, mechanicalnya lah. ya. Bagaimana mereka bisa beradaptasi Ya. menggunakan fresh air yang harus disupply masuk ke situ dengan mungkin detektor gitu, semacam smoke detector tapi ini viral detector atau apa gitu. Karena yang kita ketahui kan bukan ini terjadi karena pengelompokan. Begitu banyak orang yang terkena virus ini misalnya di rumah sakit, ini volume virus yang aerosol yang terbang itu lebih banyak. Mungkin kalau 1-2 masuk kayaknya mungkin nggak ngerti ya, gue bukan ahlinya, cuman udaranya ngublek gitu, belum di recycle, jadi sistemnya harus dibenerin dulu. Wow. Oke, itu kalau itu perubahan di tempat kerja ya. Sebelum vaksin ditemuin. Ya. Nah, kalau cara kita bekerja berubah nggak kira-kira dengan adanya pandemi? Iya, berubah. Gimana? Bagusnya gue lihat ya, Selain WFH. ya Pak. Ini sampai dimakan nih ya guys. Ini buatannya Mas Lutfi nih. Gue mau nyobain nih. Ayo sorry. Kalau live harus bilang enak. Ini apa namanya? Endorse. Bisa dipesen. Ya. Cara apa gimana perubahannya tuh gimana? Pasti berubah ya, karena kecuali gini loh, maksudnya kita harus melihat pandemi ini kan mungkin temporary atau forever ya. Kita udah menjalani sekian banyak pandemi walaupun bukan di zaman kita, bukan di usia kita, dan akhirnya toh akan balik seperti sebelumnya. Jadi mereka harus bertahan selama ini sampai ini teratasi oleh pemerintah. Virus sudah, pokoknya pemerintah udah berbuat terbaiknya ya untuk mencari vaksinnya segala macam. Kalau itu keluar, gua rasa sih balik seperti sebelumnya. Oh ya? Tapi dengan perbaikan lagi. Ya. Maksudnya gimana orang tidak hanya terjangkit virus ini, tapi virus-virus yang lain, Ya. flu atau apa kan kita. Ya, biasanya kalau flu, ingat nggak dulu kalau flu itu selalu muter aja di rumah nggak selesai kan? Iya. Ini udah sembuh, Atau di ini kantor. sakit. Yang satu sakit, terus besoknya si ini, Nah. besoknya situ. Ya. Cuma dengan adanya ini satu pembelajaran supaya kita nggak gampang terkena penyakit, berarti kita harus hidup sehat. Ya. Terus kita harus jaga imunitas diri. Kemudian di ruangan tempat kita bekerja itu perlu ada semacam sterilisasi, perbaikan udara di dalam kantor-kantor yang multi level ini. Ya. Harus ada perubahan di situ. Kedengarannya industri mechanical electrical ini akan menjadi industri yang booming ya. Oh iya. Ini apa kita harus ganti profesi nih mas, sekolah lagi nih ya? Sama landscape loh. Sama landscape juga gitu kan, iya makanya. Wah, ini gimana nih guys ya, kita para desainer ya, interior, arsitek ini mesti mikir panjang nih sekarang ya. Karena kan gini, kita kan nggak mungkin tiba-tiba bangun gedung baru dengan sistem baru, ya kan? Jadi mau nggak mau gedung-gedung yang ada itu kan harus kita olah, kita adaptasi kan Iya. dengan sistem yang baru. Nah tadi Francis udah ngomong, itu kebanyakan akhirnya orang-orang ahli mechanical electrical nih, ya kan? Berarti kita interior designer sama arsitek kepake kan ya nih ke depannya gitu loh. Sebenarnya ada juga yang efeknya itu yang positif adalah mungkin produk designer ini akan menciptakan produk-produk yang lebih adaptif terhadap Ya, bisa ini juga. kan ya. Bisa material wearable. dan material juga. Bisa wearable purifier misalnya. Iya. Oh, keren banget itu, bener banget ya.
Masknya ada purifiernya gitu ya kan? Ada juga yang gue lihat kemarin ya di startup gitu, kayak Kickstarter gitu. Itu dia pakai UV light udah integrated di maskernya. Jadi udara yang masuk itu udah apa namanya sanitize gitu. Dan flow-nya itu normal. Memang khusus buat olahraga. Kemarin tuh gue juga lihat di acara juga ada orang bikin kayak key hanger, tapi dia pakai UV. Jadi itu lu bisa taruh di mana aja, lu taruh di tas lu, dia nanti akan disinfektan, ya lu taruh di kantong, di botol, jadi keren banget ya, lucu banget. So itu jadi ide-ide baru juga. Ya, Francis ini kan juga banyak bikin produk-produk ya. Berarti ini kesempatan buat lu juga nih sis. Jadi nggak perlu ganti profesi. Dia nggak perlu yang ganti kita nih ya. Oke, itu kan perubahan cara bekerja ya. Kalau soal apa namanya, ngelihat nggak ada tren misalnya orang pada meninggalkan kayak bisnis distrik gitu ya, terus ke suburban gitu ya. Karena apa namanya, pertama menghindari crowd, juga terus menghindari kemacetan, jadi lebih produktif jadinya. Sekarang waktunya nggak harus di jalan dan lain-lain. Itu gimana? Melihat itu? Gua sempat lihat kemarin lucu banget ya, lagi trending ini mobile RV. Jadi mobil mobil RV ya, yang dikonvert jadi small office. Jadi dia bisa kemana di Indonesia? Di UK. Lucu banget ya, kita meeting tinggal pakai jendela aja ya, di jendelaan ya sama orang lain tuh, tamu kita di depan jendela ya. Seru banget tuh mas, bener banget itu. Mobil-mobil vintage bisa laku tuh ya. Jadi nggak perlu ganti profesi. Jadi pedagang nggak mas? Dia ada tempat parkirnya gitu. Terus ya lu kan suntuk kan di rumah, atau mungkin kalau mereka tinggal di apartemen, mereka ada mobile RV ini. Mereka bawa kemana ya, off grid di luar Jakarta misalnya, ada taman di mana lah, di Bogor gitu ya. Udah mereka kerja di situ selama connection ada, listrik ada. Benar ya. Tapi segede apa? Artinya kalau RV-nya kecil ya, lagi trending nih, jadi sampai mereka kewalahan. Ya lu satu kantor 3 orang aja udah Iya. cukup gitu kan? Iya. Kan 1 di depan, 2 di belakang. Kecuali mobil lu yang 3 baris itu bisa Tapi berempat. ada extensionnya, jadi bisa bikin kursi Oh, iya, mana keluar. gitu kan? Iya, Keluar. Lucu juga ya, benar-benar. Ada yang eksekutif, jadi semuanya all leather ya, luxurious interior, tapi di mobile home gitu. Jadi mereka tinggal kemana, udah terus tiba-tiba mereka di tengah alam kantornya gitu. So guys, ada investor, hubungin Francis ya, sama kita ya. Ini ide bagus nih ya, kalian bisa buat nih ya. Investor yang uangnya sekarang nganggur-nganggur, nggak tahu mau dikemanain, ini boleh nih kita buat nih buat masa depan nih. Kalau tren kantor pindah ke rumah, karena ada temanku DM ya, dia bilang, ya nih mas, aku sekarang udah pindahan kantor tuh ya, di Kemang, pindah ke rumah aja, ke rumahku gitu, jadi kantor. Maksudnya dirumahkan atau gimana? Bukan. Dia pindah, jadi dia stop sewanya. Oke. Oh iya benar-benar Terus dia ya. pindah. Kayak aku juga, kayak gitu. Sewanya, wah jadi gua waktu dengar, wah asik, ada temen gitu kan. Ternyata itu ada beberapa yang kayak begitu. Nah itu gimana kalian? Itu apakah langkah yang benar ataukah itu hanya sementara, tren sementara atau gimana? Kalau tergantung temen gue, ada beberapa kayak temen gue itu yang mereka mutusin untuk pindah karena reducing their cost. Iya. Cost yang nggak diperlukan kan. Betul. Misalnya mereka sewa tempat ya, penting mereka melakukan itu. Iya. Tapi kalau mereka big corporation yang startnya di atas 500 itu yang berat tuh. Dan clusternya itu terbesar di sana. Dan belum ada sistem misalnya on desk system misalnya ya. Air purifier di tiap meja mungkin, jadi tiap workstation itu ada UV light-nya, ada apa gitu ya. Mereka merasa safe di situ. Kemarin itu gue ada nonton seminar ya, industri dari Hong Kong. Jadi mereka tuh punya robot ya, terus robotnya mengeluarkan itu UV. Jadi robotnya keliling-keliling aja disinfektan gitu loh. Itu lucu juga ya. Kita belum sampai, katanya mau bakal masuk ke Indonesia gitu. Jadi mungkin itu salah satu solusi juga untuk ruang-ruang yang besar di mana kita nggak bisa mereduce orang terlalu banyak gitu ya. Maksudnya orang tetap harus masih kerja, tapi supaya ada rasa aman buat mereka yang kerja itu berarti disinfektan, dan itu katanya aman buat manusia, aman buat kulit dan sebagainya gitu loh. Jadi dia nggak akan memberikan dampak-dampak negatif. Itu sesuatu yang bagus juga ya. Seminggu kerja time semua. Nggak usah ke pantai. Oke, terus kalau gaya hidup gimana? Dan kemarin kan apa? Gaya hidup sekarang lebih ini Nah, gimana menurut gue, lebih nyantai lah.
santai ya. Iya, nggak perlu apa ya, kalau kita kerja dari rumah kan yang terkena imbas kan sepatu kan, karena Iya. ya, perusahaan sepatu, orang nggak ganti sepatu lagi, udah 6 bulan masih Tas. baru kan. Tas ya, enggak ya. Gua masih ada beberapa yang masih baru belum. Itu salah lo itu kebanyakan beli. Terus kita kayak di ini ya, kayak di Bali gitu ya, pakai bermuda ya kayak gini nih, santai ya, relax. Yang penting duit masuk, kerjaan selesai ya nggak? Oke, Dan amin. bagusnya apa? Klien kita bisa terima. Kalau dulu Ya, nggak sopan ya gitu ya, kayaknya ya. nggak sopan kalau kita nggak ngadep, nggak menghargai gitu. Mm. Tapi sebenarnya ya ini suatu yang membiasakan semua orang untuk melakukan itu, kalau nggak perlu ya online aja. Mm. Ya. Udah pasti mengurangi kemacetan, Ya. mengurangi waktu di jalan, Ya. ya kan? Jadi waktu kita sebenarnya Lebih banyak, lebih banyak, produktif. Lebih produktif ya sebenarnya ya. Ya, benar. Itu benar Kalau banget. gue sih suka loh. Iya. Terus terang, gue walaupun tidak persis seperti ini gitu, Ya. perlu ada lebih baik lagi. Tapi maksudnya gue sukanya itu karena ini memberikan gue waktu, Nah, gitu. Tidak harus meeting yang sehari dulu 3 kali, ketemu ke sana ke sini, iya. cari Habis pasir. habis waktu di jalan. Ya. Gue juga suka, Mas. Apalagi kalau duitnya tetap ngalir. Iya, masalahnya tuh kita suka, tapi kok duitnya kok nggak sekenceng dulu gitu ya. Kalau gue lihat ini pelatihan ke kita sama ke klien kita. Jadi mereka nggak harus ketemu muka. Ke depan itu kita bisa online aja, oke. Meeting itu tidak harus ketemu gitu. Iya, iya. Ya, apalagi kita ya, space designer kan nggak perlu ke tempat itu untuk mengetahui betul-betul seperti apa. Except site visit ya. Iya, iya. Tapi kalau kadang-kadang site visit itu gedung-gedungnya juga belum ada kadang-kadang kan. Kita kerja sama arsitek dalam semuanya dalam perencanaan, dan Iya, kita harus benar. membayangkan semua. Jadi kita tidak harus datang ke satu Iya. proyek yang saya mau bikin kafe atau restoran 200 meter gitu. Apa kita ya harus ke sana? Karena kita melihat itu udah terbiasa kan, udah terlatih lah untuk melihat ruang perbaikan. Oke, oke. Ada pertanyaan kali? Belum ada pertanyaan? Oke. Oke guys, jangan lupa kalau mau nanya silakan ya. Oke, kita lagi ngobrol-ngobrol sama Francis Surya Saputra di acara Kongko Kui episode ketiga. Kita lagi ngobrolin tentang lifestyle atau quality of life. Jadi, oke, kembali lagi ke lifestyle. Lifestyle ini yang menarik ini perhotelan ya. Hotel-hotel yang dulu sifatnya convention gitu, yang satu hotelnya minimal berapa? 250 kamar gitu ya. Iya. Mereka juga harus melakukan yang sama. How to sanitize the room setelah each use. Terus misalnya makanan di all day dining ya, buffet style, itu juga dirubah kan semuanya, nggak ada self service lagi. Iya. Jadi semuanya ala carte lebih baik. Iya, iya. Jadi Nah, sebagai interior designer, gimana saran lu terhadap pemilik-pemilik hotel? Kalau kamar kan tetap ya masih bisa kepake ya orang Iya. nginep. Tapi kalau hotel-hotel city hotel kan banyaknya dipakai buat MICE, Ya. ya itu. meeting. Nah, itu kan porsinya tuh bisa 20% ya. Total ruangan yang kepake itu 20%. Itu ballroom, ruang-ruang meeting sebagainya. Iya. Nah, sekarang kan kita udah nggak meeting-meeting tatap muka. Nah, advice tuh apa nih buat pemilik hotel terhadap ruang-ruang itu? Dijadiin apa? Di convert dari kamar atau apa? Apa jadi convention center power? Dicoba jadi rumah sakit sementara. Dan itu udah Itu udah kan ada beberapa ya di Singapura ya. di Jakarta. Jakarta Ada juga ada. hotel jadi rumah sakit. Oh iya. Rumah sakit. Nggak boleh nyebut brand Iya, ya. iya, iya. Kita nggak di endorse Iya, soalnya. Tapi Kecuali ini. by the way itu enaknya. Oh, enak banget. Jadi ya, Agak diinjek kakinya supaya bilang enak. ini jangan ada minusnya kalau lu lihat nih ya suasananya ya. Jadi ini bukan hanya sebagai office ya, kita juga bisa ternyata nih bisa dijadiin restoran juga nih guys. Nah, ini suatu opportunity. Terus makanannya juga ada nih, cafe ya. Jadi duduk-duduk nih makanannya udah ada, ahli chefnya juga udah ada nih. Chef-chefan ya. Itu juga ya. Tiba-tiba orang sekarang tuh banyak sekali yang talenta yang sebelumnya nggak kelihatan ya, masak, baking dan sebagainya, tiba-tiba semua keluar ya. Nah jadi ada positifnya juga sebenarnya suasana ini ya. Betul. Karena kita di dalam tekanan ya, kita mencari sesuatu. Ya, kalau menurut gua hidup itu begini, kalau gua lihat orang-orang yang sukses ya, kebanyakan kalau nggak jalan ya mereka beralih profesi karena mereka harus bertahan hidup. Ya, bukan menjadi profesional yang lain, tapi berusaha di bidang lain. Ya. Misalnya dia bisa jualan apalah. Gitu. Semasa itu dalam proses kreatif, gua rasa ya tipikal seperti kita ini bisa survive sih.
semoga ya. Iya. Tadi pertanyaannya belum dijawab ya, yang soal advice ke Iya, hotel. MICE hotel MICE, ya. segala ya. Di Itu mana memang itu ruangan-ruangan itu ya? Karena usaha mereka itu pengumpulan massa, semakin banyak orang yang datang, semakin sukses eventnya. Iya, iya. Jadi kalau usulan gua untuk MICE ini bisa aja dijalankan, ya. Hanya crowdnya dibatasi. Event yang tadinya biasanya kan 3 hari itu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ya. Hari Minggu malam sampai hari Rabu malam biasanya mereka bongkar pasang, ya kan. Kamis sampai hari Minggu itu pamerannya. Ya. Nah mungkin pamerannya jangan 3-4 hari, bikin 1 minggu, tapi mereka register dulu hari ini penuh, hari ini penuh, jadi gua bisa dapatnya hari keempat atau ke minggu kedua misalnya. Iya. Mereka bisa mengatasi crowd, tapi populasi sebagai satu event dia bisa survive gitu. Iya. Tidak harus sebesar itu ya. Memang misalnya minggu pertama itu untuk international, ya sekarang agak susah ya, mungkin untuk orang dari luar daerah, dari luar Domestik kota, lah, masih domestik domestik ya. dulu, kemudian minggu kedua baru yang benar-benar tinggal di sekitar situ. Harus ada ini, kalau virtual kayaknya tetap nggak bisa, karena we need to Harus feel, pegang. we need to Ya, touch. itu kan kalau pameran ya. Iya. Kalau meeting-meeting itu kan sekarang meeting juga jumlahnya menjadi kecil ya, crowdnya ya. Jadi mungkin kalau gue sih ada pikiran bisa aja beberapa ruang meeting itu di convert ya menjadi kayak indoor gardens. Oh, Iya. Ya kan, terus jadi meeting in indoor gardens. Jadi dia kelompok-kelompok orang mungkin hanya 3 atau 4 orang gitu ya kan. Jadi nggak sampai 20-50 orang lagi gitu ya kan. Dan sisanya semua nanti hubungan antara satu corner and corner yang lain kita bisa pakai virtual kan, bisa pakai televisi kan. Jadi Iya. kita tetap connecting, misalnya di sini divisi keuangan, sana divisi manajemen, di sana divisi apa gitu. Jadi dalam itu nggak dalam satu kelompok yang besar ya. Itu dipisah ya. Sel-sel dipisah gitu. Ya itu gue jadi ingat, itu bagus banget ide. Gue ada satu teman kalau meeting dia ke kantor, tapi kalau meeting dia tetap pakai virtual, walaupun staffnya di ruang sebelah. nggak ketemu lah. Itu kan absensi kan. Ini kan kaitannya sama absensi dan kedisiplinan. Iya, Iya. iya. Ya kalau kita itu seolah kayak yang baik pada saat kita masuknya tepat waktu tiap hari, seperti itu kan. Pulangnya bisa malam tuh lebih rajin lagi kan. Gua rasa kita tidak bisa menilai orang seperti itu lagi Ya, waktu betul. ini ya. Mungkin Lebih obsesinya cepat. lebih ke apa? Jadi perlu mungkin ada satu aplikasi untuk absen gitu. Perlu indikator baru ya, Iya, untuk semacam pegawai yang baik. yang lu mengatakan gua dedikasi, Iya. gua memberikan dedikasi gua kesini, gua standby ini di rumah, jadi nggak cuman bilangnya di rumah tapi kita nggak tahu mereka jalan-jalan Iya, atau iya, iya. Jadi berdasarkan output berarti, berdasarkan quality. quality Iya. delivery. Oke. Nah terus kalau gaya tadi kan gaya berpakaian misalnya, kayak gitu itu gimana? Party atau yang sebelumnya tuh itu udah kayak biasa, hal yang normal biasa. gitu kan ya. Nah, Dia kalau sekarang dipikirin, perubahan. bayangin waktu tahun lalu ya, event kita seharian aja, event bisa 2-3, kita udah Iya. bingung ya kan. Oh. Sekarang kita ditungguin, nggak masuk ya undangan eventnya ya. Jadi gimana tuh, kita harus berubah ya kan. Nah, itu perubahannya gimana? Kalau fashion yang gua beberapa kali kan lihat yang program lu itu, Iya. terus ada satu fashion designer di situ yang bilang ya memang harus ada pakaian rumahan Ya. yang nyaman dipakai di rumah tapi buat live itu proper. Ya, ya, ya. Gitu. Kayak namanya tuh ada istilahnya itu. Iya. Kayak apa ya? Duster tapi yang Presentable. yang presentable. Ada namanya di filmnya tuh si Siapa? Rida Ibrahim. Ah, itu. Nah, Gua masih ingat tuh, masih nyangkut di kepala iya, gua. iya. Jadi gaya Yang lebih nyantai. Duster tapi gaya. Kalau yang cewek dasternya, Iya. cowok pakai apa? Oh, ada juga. Ada. Piyama, gaya piyama kan piyamanya itu keren. Oh gitu. Iya, tapi itu bukan piyama, tapi gaya piyama. Piyama terus ada dasinya gitu kali ya. Enggak. Agak bling-bling kayaknya. Nah, terus kalau apa namanya? Bener nggak ngelihat juga nggak apa tren bahwa ini sekarang orang lebih apa adanya, lebih apa mementingkan dalamnya atau substansinya gitu daripada tampilan luar gitu. Setuju. Gue lihat banyak itu dan itu mungkin terjadi ke gue juga gitu karena memang di saat seperti ini tuh seolah kita harus mau nggak mau menjadi orang yang spiritual yang memikirkan
kebaikan kita sendiri. Tidak ada masker, Ya. bukan masker ini ya, Ya, ya. maksudnya topeng Ya. yang pretensi kita seolah orang yang seperti ini image-nya, tapi lebih ke apa adanya, Ya, ya. lebih apa ya? Jadi nggak jaim lagi. Saya jaim itu udah Islam. Soalnya percuma mas, jaim itu yang lihat juga cuma tembok rumah, tau gak? Jadi lu mau jaim juga buat apa gitu loh, ya kan? Iya, iya. Ya berarti bagus dong ya. Maksudnya itu kan perubahan yang bagus ya, yang positif ya. Positif Ya, gua rasa. Jadi lebih tulus lah. lebih tulus sekarang. You become yourself gitu You become ya kan? yourself. Iya. Dan juga dari pembicaraan gue dengan banyak teman-teman di acara itu ya, itu sekarang ini nilai-nilai humanity, solidarity sama empathy itu menjadi naik gitu. Jadi orang keluar itu rasa kemanusiaan, empati dan solidaritas itu ya. Jadi orang menjadi lebih baik sama orang lain, lebih menolong, lebih dan lain-lain gitu. Itu melihat itu juga kan? Ya. Jadi bukan ada kan mungkin kebanyakan orang thinking for themselves gitu, mikirin diri sendiri, banyak buat survive gitu. Tapi kebanyakan sih malah justru kita nggak ngukur dari sisi finansial mereka ya. Ya. Tapi di semua level ini saling membantu. Ya, ya. Tapi ya itu satu sisi memang benar ya, orang-orang menjadi lebih sensitif ya, lebih human ya istilahnya. Tapi gue punya pengalaman juga, ada yang tiba-tiba menghilang aja, ini curcol dikit ya, tiba-tiba kejam banget menghilang gitu ya, kayak nggak pernah tahu, nggak pernah kenal gitu ya. Nah itu ada tuh ekstrim kayak gitu juga ada tuh mas. Gue nggak tahu, mungkin tadi ya, jadi rasa proteksi diri itu menjadi tinggi ya kan, terus udah gitu dia menjadi gue nggak tahu ya apakah mereka menjadi orang yang sangat tertutup, butek kali di rumah ya, sehingga akhirnya merasa gue nggak diperhatiin orang lain, dia juga emosinya menjadi tinggi Mungkin gitu ya kan. depresi ya, mungkin Depresi ya, banyak mungkin juga orang depresi yang ya. kena depresi. Karena kan gini katanya, kalau di saat-saat krisis atau saat sulit, biasanya kalau orang-orang yang kreatif itu tuh dia justru menciptakan solusi, dia menciptakan opportunities. Tapi bagi orang-orang yang kurang kreatif, itu jatuhnya ke depresi atau marah atau nyalahin orang, nyinyir, ngomel dan lain-lain kayak gitu yang negatif. Nah mungkin itu masuk dalam kelompok itu dia depresi. Bisa jadi ya. Karena ini memang keadaan yang bikin orang depresi gitu, karena ekonomi slowing down, bisnis menurun dan lain-lain segala macam kan. Memang Kalau gue ngeliatnya gini ya, sisi on the positive side ya, ya. memang kita semua ngalamin itu. Tapi menurut gue belum ada generasi loh seperti kita sekarang ini, dilahirkan, sekolah, kuliah, kerja, nikah dan sebagainya, terus libur 6 bulan. Ada nggak? Itu lebih dari cuti hamil ya, cuti hamilnya cuma 3 bulan, 2 bulan 3 bulan, ini 6 bulan loh cutinya. Tapi gue nggak libur tuh, gue kerja. Ya soalnya dapur tetap harus ngebul, mau nggak mau. Tapi walaupun selalu mindset itu, walaupun kerja tapi kayak nggak rasa kerja gitu. Sabbatical. Ya. Oh sabbatical. Sabbatical. Ya. Sabbatical. Oke. Oke, ini kalau kedepannya nih, lu bilang tadi bahwa ini keadaan seperti ini tuh akan balik lagi dalam 2 tahun ke normal yang sebelumnya, sebelum pandemi. Itu maksudnya apa? Boleh jelaskan nggak? Ya menurut gue sih ini tidak akan ada pemerintah atau siapapun yang membiarkan ini jalan terus seperti adanya. Jadi kita bersama-sama mencari solusi kan. Nah, terutama pemerintah kita udah usahakan yang terbaik. Ya, bagaimana seperti kita dianggap anaknya sendiri lah, sakit ya udah di rumah aja gitu kan. Jadi sebenarnya menurut gue ini langkah-langkahnya sudah baik dan pasti akan ada gerakan untuk menyelesaikan masalah ini sebagai umat manusia. Kita nggak akan menyerah begitu aja. Kalau kita lihat pandemi sebelumnya kan, sebelumnya juga ada pandemi. Sebelum SARS itu yang Spanish flu. Ya, itu di awal abad ke-20 ya, 1920-an. Kemudian setelah itu terjadi resesi global kan, tahun 1930-an. Iya. Tapi justru dari situ tumbuh perusahaan-perusahaan yang gede, kayak pabrik coklat Hershey misalnya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan momentum itu untuk bangkit lagi dan mereka jadi raksasa sampai sekarang. Iya. Itu amazing kalau ada cerita seperti itu di negara kita ya. Tapi gua yang gua tunggu itu sebenarnya itu apa sih, siapa yang akan keluar dengan ide fantastis ya
kemudian mereka menjadi raksasa nantinya setelah pandemi, karena mereka udah siap. Ya. Waktu itu Budi Pradono ngomong juga bahwa setiap habis krisis kayak pandemi waktu di tahun 20-an itu atau habis perang dunia kedua itu akan selalu muncul project-project yang ikonik, yang apa namanya, yang monumental, ide-ide yang kreatif. Karena setelah ditekan kemudian langsung keluar gitu. Ya, Jadi kita tuh kayak misalnya kita mendidihkan air di apa namanya, panci yang ditutup presto gitu. ya. Tapi ditutup pasti meledak, pasti ada satu momen dia akan meledak. Dan meledaknya itu dahsyat. Yang gue lihat itu sebenarnya yang gue nggak sabar menanti itu siapa dari kita semua ini yang nanti bisa menjadi raksasa, apapun yang raksasa karena ini gitu. Ini seolah menjadi kayak blessing in disguise gitu. Dan solusi mereka itu pas gitu. Solusinya itu pas. So, jadi ini sebenarnya adalah momen di mana kita semua itu di-challenge untuk berpikir lebih jauh ke depan. Jadi bukan masa-masanya orang komplain, ya masa-masanya bersedih hati, ya kan? Tapi justru kita harus bisa mendesak kreativitas kita, ya. Istilahnya kayak ini. Gua tuh selalu ambil contohnya gini. Kalau kayak itu loh, maling, ya kan? Ketahuan maling ya, diteriakin orang sekampung, itu tembok 5 meter juga sanggup dia loncat, ya kan? Nah, kita juga situasinya kayak gini sekarang, kita terdesak ya, di Uber orang sekampung istilahnya, ya kan? Lu mesti survive, lu harus bisa menghasilkan sesuatu gitu. Dan tanpa terpaku oleh hal-hal yang kita biasa kerjakan sebelumnya. Jadi kalau ya desain ya, misalnya desain ya misalnya gue itu desain, gue bisa lari ke hal yang lain sebenarnya. Karena karena kita semua ambil esensinya itu adalah kreativitas, bukan subsektornya, tapi cara kita berpikir, cara kita menyelesaikan masalah kan. Jadi dan kita mampu selama ini kan itu kejar kita. Jadi kalau gue bikin kafe di sini berarti oke aja. Oke aja. Asal ada duitnya. Kalau dia punya mobil RV bisa parkir di sini. Iya. Sebenarnya itu ide ya kayak food truck kan. Ya, Cuman ini menjadi office truck ya kan. Ya, keren banget gitu, keren idenya. Ya. Mungkin kembangkan sebagai arsitek. Nah, Iya, kita kerjasama. Sekarang ini segala sesuatu tuh harus kolaborasi guys. Ya, kolaborasi itu akan mengumpulkan ide-ide brilian itu menjadi satu panci ya, sehingga dia akan menghasilkan suatu masakan yang enak banget istilahnya gitu loh. Yang penting adalah semua harus cocok satu sama lain. Nah, makanya kita sebagai orang desainer nih, gue kemarin juga habis seminar nih ngomong. Kan biasanya orang desainer tuh kan sombong banget ya. Ya kan, egonya tuh seabrak-abrak gitu ya kan. Nah sekarang udah nggak bisa guys, ya kan, kita justru harus bersama-sama bergabung, kolaborasi, jaga kita punya ego masing-masing, tapi kita tumpahkan kreativitas kita dan kita ramu bersama sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang spektakuler. kuncinya memang itu, gue setuju sama lu, kuncinya itu kolaborasi. Saat ini one of the key of success itu collaboration. Kita nggak bisa jalan sendiri. Ya kan, kita selalu bergantung kepada orang lain, apa itu teman, saudara, bahkan pemerintah. Gitu. Jadi kita harus kolaborasi. Ini kunci yang dahsyat. Kemarin tuh salah satu tamu bilang gini, bahwa pemerintah itu sekarang ini, even pemerintah pun itu memerlukan kolaborasi dari masyarakat. Jadi nggak bisa angkat pemerintah itu bisa jalan sendiri gitu, nggak bisa. Karena masyarakat itu adalah sebagai kayak customer-nya. Jadi itu partnership gitu kan. Mereka policy maker. Ya emang kolaborasi dalam segala hal, masuk misalnya kalau ditetapkan ini PSBB tapi semua sejuta umat tetap ada di jalan, tuh namanya bukan kolaborasi dong. Kolaborasi itu ikut menikmati atau mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diberikan, ya kan. Yang gue heran ya, kan gue ada klien tuh yang di Singapura, kemarin gue sempat sharing juga. Itu dia masih sempat, justru masa-masa seperti ini dia salesnya lebih bagus. Apa produk? Kafe, tapi selain kafe dia ada bar, ada butchery-nya. Jadi butchery
ini yang jual daging mentahnya, jual wine, champagne, sake. Wah, ini ngomong-ngomong kayaknya tempatnya cocok nih ya. Banget ya. Buat cafe, butchery, wine, oh boleh nih Mas Lutfi ini. Jakarta Vintage menjadi hub nih ya. Dan lucunya mereka sekarang jualan paket, Hmm. termasuk koktailnya di take away. Dia bikin koktailnya itu dengan brand tertentu, kemudian dia jualan koktail ya untuk take away. Jadi dia nggak harus minum di situ, dia take away, tapi jualnya bagus. Sebenarnya itu lebih aman ya Cis ya. Soalnya kenapa? Kalau lu mabuk di rumah ya kan. Lu nggak perlu pakai supir lagi, nggak nyetir sendiri, nggak salah pulang ya kan. Tinggal take away. Dekat ke toilet. Kalau muntah ya kebanyakan ya. Dan ini yang dan mereka jalin terus. Gitu. Terus gue lihat juga kan gue sering dikirimin ini di WA gitu ya, orang nawarin apa produk-produk gitu ya. Akhir-akhir ini produknya lebih menarik loh, maksudnya less plastik ya. Terus tampilannya menarik, dikitnya juga pakai tali, natural string gitu, kreatif gitu. Iya, karena coba aja kita beri contoh gini aja. Home baking. Ya. Ya. Tiba-tiba sekarang di Jakarta ini mungkin ada berpuluh-puluh ribu orang buat roti. Ya, tepungnya udah susah nyari di supermarket, ya kan? Nah, karena dia berpuluh-puluh ribu orang yang buat roti dengan lagi in-nya apa? Setiap orang kan harus berusaha memberikan dia punya personal touching kan? Karena kalau nggak lu jadi mass product lagi, orang akan bandingin lagi. Oh, yang ini harganya sekian dan sekian. Jadi akhirnya kita dipaksa lagi, walaupun kita mau nggak mau mengikuti apa yang ada, tapi kita harus memberikan personal touch di dalam hal-hal tersebut ya. Gimana? Oke. Yes, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Francis Surya Saputra. Kita bertiga di Kongkong Kui, episode ketiga ya, kita ngomongin soal lifestyle or quality of life gitu. Nah, balik lagi ke quality of life. Nah, jadi tadi kan kita sekarang ini karena pandemi ini, karena perubahan ini, itu kita hidup kita menjadi lebih produktif karena kita lebih banyak waktu, Bisa lebih produktif. Oke. Lebih efisien juga kan ya. Lebih sehat. Efisien juga tergantung mas. Gue punya teman kerjaannya belanja melulu di Topet, tau nggak? Belanja online dulu, ya kan? Sehari bisa belanja yang enggak gitu. Terus dia ngeliat rumahnya, wah gue perlu ini, gue perlu itu ya. Gue daripada boring, gue beli ini, beli itu ya. Akhir bulan dia kebingungan, tau nggak? Wah gila, belanjaan gue kok lebih banyak daripada waktu gue ke kantor tiap hari, katanya gitu loh. Tapi kan Sampah kita lebih banyak. tapi Dengan online itu. Sampah iya. Enggak, tapi kan ongkos untuk bensin nggak ada. Kita nggak ke kafe-kafe lagi, gitu kan? Nggak ke party-party lagi. Ya tergantung lu beli online-nya apa. Kalau lu belinya juta-jutaan juga sama, iya kan? Oke, terus apalagi tuh yang perubahan positif lah dari lifestyle. Mungkin lebih bukan perubahan, tapi apa yang harus dirubah. Kalau yang gua percaya itu bahwa kita itu harus menantang diri sendiri untuk lebih properly manage gitu. Jadi kita harus memanage diri kita sendiri. Ya kan, kadang-kadang ya nggak perlu. Jadi kita lebih humble sebenarnya. Iya. Gue lihat ada sifat itu, mau nggak mau kita humble. Iya. Karena saya kesana kan, kalau ya misalnya income kita berkurang, ya kita harus lebih humble. Lebih listrik nggak perlu kita matikan, lebih bijak lah. Iya. Itu perubahan yang signifikan. Walaupun yang tadi online ini dampaknya itu sampah yang lebih besar lagi. Bungkusannya kan? Bungkusannya itu plastik, bubble wrap. Iya, berkali-kali disemprot berkali-kali lagi ya kan, sebenarnya nggak bagus juga buat environment ya jadinya ya. Ada sampah. Sampah gue lebih banyak. Dan gue sadar itu dan gue ada gimana ya tadi. Tapi yang pasti nih ya, hidup minimalis tadi yang sederhana itu lebih humble tuh contohnya lu kalau makan di restoran Padang. Akhirnya lu sekarang 1-2 paus lauk aja udah cukup. Kalau dulu lu satu meja kan, mata tuh rakus banget. Ini semua dicobain. Sekarang karena lu mesti go food kirim ke rumah, ya kan nggak mungkin lu kirim satu meja. Enggak, dan sekarang juga kalau kita makan dine in ya di restoran Padang itu yang Dirames kan, dirames. Jadi lu mesti ngomong lu maunya apa gitu loh. Jadi nggak ditaruh lagi. Kadang udah, Dan lagi gua ngasih nggak sehat. dropletnya masuk ke rumah. Jadi lu nggak bisa cuma ambil kuah-kuah lagi mas, ya zaman dulu kan nasinya sabrak kuah-kuahnya. Itu zaman mahasiswa dong. Oke, oh gitu. Jadi Ya kalau gue
sih quality of life itu perlu diimprove. Yang perlu diimprove itu our quality of life. Bagaimana kita melihat sesuatu itu secara holistik. Jadi makan kita masak secukupnya. Iya, benar. Ya, secukupnya. Terus apa-apa itu semua ditakar. Soalnya gini loh, Cis, gue pikir ya, kenapa kita masak secukupnya? Soalnya kalau lu masak buat 3-4 hari, lu besok bingung mau masak apa lagi. Jadi lu mendingan lu masak buat pagi, lu masak jadi supaya lu ada kegiatan terus kan, setiap hari lu ada kegiatan. Karena dulu kehidupan seperti itu. Karena anggap aja nggak ada kulkas nih zaman dulu kan. Iya. Jadi kita masak untuk kebutuhan hari itu juga. Iya, Ke iya. pasar itu Jadi fresh ya. tiap hari dia ke pasar. Iya, jadi lebih sehat juga sebenarnya Lebih makanannya kan. fresh, Iya. Ya karena revolusi industri salah satu kontribusi ke kehidupan kita yang modern ini kan. Dengan adanya kulkas kita bisa menyimpan sesuatu itu lebih lama lagi. Entah itu sehat atau enggak, ya kan. Tapi sebenarnya lebih baik kalau kita ada aktivitas bisa jalan ke pasar tiap hari beli untuk hari itu aja, secukupnya untuk hari itu aja. Terus kemarin lu kan pernah ngomong soal new luxury. Ya. Oke. Ya. Sekarang luxury itu kan di redefine gitu ya. Jadi bukan lagi yang seperti kita kenal sebelumnya. Nah, itu apa? Bisa dieksplor. Ya, kemarin gua ada nemu salah satu artikel, dia itu ada seminar ya, membahas soal ini, redefining luxury. Oke. Jadi luxury itu memang bukan lagi sesuatu yang bling-bling gitu ya, tapi ya kata kayak mas-mas tadi juga mungkin wearable technology yang kita bisa pakai, bisa memberikan semacam shield ya, perlindungan ke diri kita. Ya mungkin harganya juga ada masker yang mungkin dengan nano treatment, Katanya 20 jutaan gitu ya 20 jutaan, harganya. kemudian tapi virus itu ya bukan bakteri, virus itu mati di situ dengan nanopartikelnya. Harganya nggak murah, tapi dia lebih sustainable karena tidak perlu dibuang, tapi hanya dibasuh atau bahkan divakum aja cukup. Dan ke depan seperti itu akan diaplikasikan ke rumah sakit. Tekstil yang kain-kain yang ada di rumah sakit itu harus yang virus proof. Nanti ke depan rumah sakit ini lebih nyaman sebenarnya, bisa pakai karpet, bisa pakai yang lebih warm ya, bukan tempat orang sakit gitu, tapi tempat orang untuk sembuh dengan teknologi yang baru. Ya kayak dulu kan biasanya kita rumah sakit kalau nggak kita pakai vinil kan, karena dia nggak boleh ada nat dan sebagainya ya kan. Tapi kan sekarang orang tuh di rumah sakit kan harusnya dia merasakan kenyamanan. Karena sebenarnya kan kita tahu ya berdasarkan penelitian itu ternyata orang sakit itu lebih banyak di mind sebenarnya. Jadi the body is become sick karena mindnya sick ya kan. Nah jadi yang harus kita perbaiki mind. Jadi suasana di rumah sakit itu juga nggak boleh menyeramkan kan sebenarnya ya kan. Harus cukup membuat dia tuh happy dan bahagia sehingga proses penyembuhannya akan jadi lebih cepat lagi. Gitu. Gua sempat usul kenapa nggak disebut rumah sehat? Benar. Kenapa Iya ya? kan? Pemulihan lah, rumah pemulihan. Iya. Misalnya kalau yang kena narkoba itu ke tempat apa rehabilitasi gitu kan, tidak disebut dikirim ke rumah sakit tapi atau rumah orang sakau gitu, tapi rumah rehabilitasi, ya rehab. Rumah sakit seharusnya jangan disebut sakit. Penyembuhan ya. Rumah, ya tempat penyembuhan, rumah sehat, rumah sehat. Oke, terus itu ya redefinisi luxury itu seperti itu sekarang ya. Jadi termasuk tekstil yang bahan pokok ya, kita bikin baju ini bagaimana supaya ini lebih ada protectionnya. Kita menggunakan baju ini itu kita udah terproteksi Dari virus, dari bakteri, dan pakai masker ini. Bagaimana masker kan sekarang walaupun ya dia tidak mengurangi kadar oksigen, tapi kan tetap ngap kan. Iya. Humidity. Wah, gua kalau lagi lari nggak kuat tuh pakai Kering, masker. kan? dan juga bukannya nggak boleh lari. Iya, cuman kan kadang-kadang kita juga ngeri ya, gitu loh. Kita lari emang nggak pakai masker. Tiba-tiba ada orang nyerobot di samping kita, itu dengar, itu kan kita membayangkan virusnya berjuta-juta gitu kan. Terus kita kan udah panik gitu loh. Jadi itu sebabnya juga. Jadi emang benar sih kalau misalnya kita punya istilahnya masker yang benar-benar masih udara itu 100% istilahnya ya masih masuk, tapi virusnya ditahan gitu loh. Jadi ada pasukan penjaga di depan maskernya, lalu kalau virus tuh nggak boleh masuk gitu ya kan. Nah, Jadi bukan hanya misalnya dari sisi desain atau pattern atau apa yang menarik. teknologi kan, Bukan teknologi. estetika, bukan. Jadi wearable technology itu yang mahal gitu. Sekarang saat ini ya. Iya. Kemudian yang lainnya di redefine gitu.
Kenapa mahal ya karena teksturnya begini, karena prosesnya ramah lingkungan misalnya. Misalnya handmade itu lebih ramah lingkungan daripada factory made. Piring nggak harus, misalnya piring juga tidak harus precise. Dia bisa lebih fleksibel, lebih tidak rata karena semuanya handmade gitu ya. Ada sentuhan manusia yang lebih dihargai. Kalau kayak brand-brand luxury itu jadi gimana? Apakah dia harus invest di teknologi gitu atau gimana? Relevan nggak tuh jadinya? Ada kan siapa ya? Gua lupa. Ada satu perusahaan mobil yang bikin ventilator gitu misalnya gitu ya, menggunakan kemampuan pabriknya gitu dan kewalahan. Gitu. Tapi gue rasa sih emang kedepannya teknologi menjadi sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Ya. It's a part of our life gitu loh. Ya. Jadi ahli teknologi ini ciptakanlah tuh ya sesuatu yang canggih-canggih ya. Tapi satu guys, jangan di mahal-mahal jualnya guys. Yang perlu tuh banyak banget. Tau nggak, bukan sekelompok orang tapi seluruh dunia kita memerlukan teknologi ini. Gitu. Jadi mainnya di volume ya, bukan di value. Ya. Iya. Jadi dampaknya juga dampak secara masif, massal. Gitu. Jadi yang dengan adanya alat ini atau apa itu, tekstil ini, apapun lah itu bisa mengatasi masalah yang minimal yang ada sekarang. Yang juga ramah lingkungan ya. Masker kan kalau sekali pakai itu dampaknya ke lingkungan. Iya sebenarnya kan, apalagi sekarang kan orang bilang kalau pakai masker yang spesial itu kan terus sekali pakai kan itu kalau buang katanya juga bahaya kalau orang bisa reuse jadi mesti digunting-gunting. Tapi kan itu jadi sampah ya. Ya tapi ya itu banyak simpang siuran informasi dari awal kan. Tidak perlu hanya yang sakit aja, hanya petugas medis karena kondisi waktu itu ya. Sambil berjalan ini ada kebijakan-kebijakan yang baru. Tapi belum ada masker atau ada satu dua yang kita lihat di startup company gitu yang memikirkan bagaimana kita bisa nafas itu dengan lebih nyaman, segar gitu. Udaranya itu terkondisikan. Itu kalau ada itu menjadi satu tren yang nantinya bisa jadi fashion trend. Terus melihat ke depannya gimana masa depan dunia atau Indonesia? Gimana? Lebih baik, lebih buram? Kalau gue sih optimis buat Indonesia ya, karena kita mempunyai populasi yang begitu besar. Jadi dan kita negara agraris, jadi untuk menjadi satu negara yang superpower, ya ibarat kalau gue mikir ya ke diri gue sendiri, gue harus sustainable, gue harus bisa hidup dengan gue sendiri tanpa orang lain. Jadi kalau Indonesia ini maju ke depan kalau pertanian dan desanya ini dikembangkan. Jadi dari akarnya dulu. Kalau kita bisa surplus dalam pangan misalnya, karena kita dikenal sebagai negara produsen pangan terbesar, salah satu yang terbesar. Kalau kita bisa surplus dan mengekspor itu, wah kita udah mandiri secara negara. Itulah. Kita ini kan udah lama ya nggak ngobrol ya sebenarnya, udah berbulan-bulan. Itu apa yang diomongin di ide itu sama di otak gue juga gitu loh. Jadi ada signal positif yang creative minds think like iya, gue juga selalu mikir gitu. Makanya kenapa kita tuh jangan cuma mikirin di kota ya, di desa-desa itu yang harus kita perbaiki ya. Kita harus tahan pangan dan sebagainya ya. Makanya perbaikan environment itu penting sekali ya kan. Orang-orang kota juga diajarin bercocok tanam. Makanya gue sekarang juga sangat menggalakkan yang namanya urban farming ya kan, supaya pengiriman bahan makanan dari desa ke kota itu juga istilahnya akan berkurang ya kan. Kita maksudnya bukan semuanya, tapi at least ada hal-hal tertentu yang kita bisa sustain dengan sendirinya gitu loh. Dan ada gini pas gue kemarin kesan ya ada satu produsen yang memproduksi alat untuk urban farming. Jadi kan banyak di Singapura tuh warehouse yang kosong gitu, itu dikonversi jadi apa namanya hidroponik. Sampai nama sayurnya dinamakan dengan produsen ini, merek ini, sayur ini gitu. Dan itu kita di sini kan banyak gedung-gedung kosong atau mall ya. Bisa
bisa aja peralihannya ke sana. Gue sebenarnya lagi bikin program itu, Jis. Jadi buat orang yang punya ruko-ruko yang kosong gitu ya kan. Nah apalagi kalau ruko itu kan di tengah-tengah banyak yang gelap-gelap ya, ruang-ruang yang gelap istilahnya. Nah itu kita rubah semua menjadi urban farming dan hasilnya tuh bisa seperti lu nyewain ruko dalam setahun gitu loh. Jadi sebenarnya tetap produktif secara finansial tapi lu rubah ya kan. Dan itu akhirnya bisa memberikan pangan bukan hanya buat diri lu sendiri tapi juga orang-orang sekitar kita gitu loh. Tapi itu kan kita ngomongin sekarang nih praktek-praktek yang ramah lingkungan ya kan ya, kayak urban farming dan lain-lain gitu kan ya. Tapi ada good newsnya nih, generasi yang lebih muda daripada kita itu tuh sangat sadar dengan lingkungan, sangat sadar dengan climate change, sangat sadar dengan global warming. Itu mereka itu real gitu ya segala macam, dan mereka kenapa misalnya mereka itu suka kayak nggak mikirin masa depan, karena mereka merasa masa depan itu belum tentu ada, karena ini dunia bisa pecah duluan gitu loh, karena tindakan manusia sendiri kiamat duluan gitu. Jadi itu betapa sadarnya mereka mengenai lingkungan. Itu good newsnya dari kita dibandingkan saya generasi kita yang merasa oh itu kayaknya omongan saintis doang deh, itu global warming dan climate. Kayaknya generasi kita tuh selalu merasa bahwa there is always a solution for everything gitu ya kan. Karena kita hidup di generasi di mana tiba-tiba teknologi itu booming ya kan. Kalau sekarang maksudnya bukan booming lagi, teknologi is become part of our life ya kan. Nah tapi kita kan hidup waktu itu teknologi itu benar-benar ya orang naik ke bulan, mendarat di bulan, televisi keluar, radio, handphone ya kan. Jadi kita merasa oh there is always a solution ya. Tapi kan kenyataannya nggak demikian gitu loh. Terus tadi kan udah nanya gimana masa depan Indonesia, jadi apa? Cerah ya? Cerah. Optimis dong. Optimis, ya. Optimis, dan kalau gue lihat sih pandemi ini pasti berakhir, ada akhirnya. Dampaknya lama mungkin ya, pelan-pelan akan recover. Tapi bagaimana ini dan pandemi ini bisa diatasi kalau kita lihat pemerintah kita sekarang ini kayaknya aktif ya. Kita udah digaransi dengan vaksin tahun depan, kita semua sudah ada gitu kan. Jadi dampaknya ya 1 or 2 years gitu. Tapi kalau lihat pasti di situ ada celah, pasti. Kita lihat aja contoh dulu-dulu sebelum ada pandemi itu, gitu. Siapa saja yang muncul sebagai pioneer sekarang. Dan kita ini seolah balik ke zaman dulu di mana belum ada telekomunikasi misalnya ya. Itu kita lebih nyaman menjalani pandemi ini. Kalau dulu, apalagi perang ya, amit-amit kalau sampai ada perang itu kan satu perbedaan ideologi yang membuat banyak orang susah. Pandemi juga sama, tapi musuhnya yang nggak kelihatan, tapi kita udah ada teknologi untuk berkomunikasi. So we should be grateful. Waktunya itu tidak sangat susah lah buat kita semua. Tapi banyak juga yang kan nggak bisa bertahan sampai kapan bisa bertahan gitu kan, dengan income yang menurun, bisnis yang menurun dan lain-lain gitu kan. Nggak semua tuh punya ketahanan ya makanya yang sama. Makanya kan sebenarnya gini, kita nggak boleh terlalu khawatir terlalu jauh gitu ya. Itu kan fakta yang terjadi ya kan. Nah tadi kan kita ada keywordnya adalah kolaborasi ya kan. Kolaborasi dengan orang-orang kreatif ya kan. Nah dengan adanya kolaborasi itu mungkin malah income-nya akan berlipat-lipat dari sebelumnya ya kan, bukannya menurun lagi gitu, berlipat-lipat. Nah yang penting adalah kita membuka diri kita ya, berkolaborasi dengan banyak orang ya, kita open minded ya kan, dan kita selalu berpikiran positif gitu loh. Ngomong-ngomong nih Mas, kayaknya waktunya udah tinggal dikit, tinggal 2 menit lagi ya. Ada pertanyaan guys? Nggak ada pertanyaan. Jadi kuncinya di mindset dong ya. Di mindset ya kan. Jadi kita harus kesehatan itu adalah kesehatan saya. Oke. So guys, stay tune terus sama kita ya kan. Kita kali ini mungkin kita kasih informasi yang sudah sangat banyak ya, jadi nggak ada, kalian mungkin nggak perlu nanya lagi, tapi nggak apa-apa, bisa DM terus ya ke Jakarta Vintage, Kosmas Kotali atau Prancis Surya Saputra. Terus udah gitu kita akan di session berikutnya kita akan juga mendatangkan tamu-tamu inspiratif kita buat kalian-kalian ya, supaya kita selalu berpikir positif dan selalu memikirkan bahwa masa depan itu selalu akan cerah ya, apapun yang terjadi gitu ya. Oke, sampai ketemu di Kongto Q4 ya. 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi guys. Kita akan kasih tahu jadwalnya. See you guys. Bye. Bye.